Saya kalau jarang siapa ya? Matir. Oh siapa? Iya. Memang kemarin ketemu saya. Oh gitu. Memang ada pertemuan kemarin. Cuma kalau bicara mengenai kewenangan kan, ya secara pribadi maupun kelembagaan, saya tidak punya kewenangan ya. Kalau silaturahmi oke lah. Iya, Kita, jadi intinya di situ. iya. Ya, kalau saya kan siapapun dia, kalau kita cerita boleh lah gitu. Iya. Apalagi memang kalau bicara tentang seperti apa paham atau seperti apa dia, Iya. itu kan masuk di kewenangan majelis ulama. Saya tidak bisa berkomentar apa-apa gitu. Nah, tapi nantilah kalau saya coba koordinasi dengan pimpinan seperti apa kondisinya. Karena memang kemarin saya ada pertemuan dengan majelis ulama kan, yang intinya memperkuat itu untuk kerjasama. Polio. Ya memang cuma kemarin tidak optimal karena tidak tuntas. Saya langsung ada agenda lain. Saya belum fix berkali Ya, teman-teman hanya ya yang humas hanya meliput gitu. Kalau kita kan ya istilahnya di humas kantor ya selain perpanjangan tangan ke media, ya kita sejumlah produk baru kita bisa olah kan gitu. Ini masih diulang di Jadi sebenarnya juga kami sudah melakukan koordinasi atau publikum. Kebetulan kami sudah ingin melakukan audiensi, dan sebelum mungkin berita ini juga booming, ya kan? Awalnya kan memang dikonut oleh Kementerian Pertanian, kami sudah melakukan persuatan audiensi. Bahkan saya kira di Kemenak sendiri pun sudah jauh-jauh hari kami bersurat, dan tiba-tiba hari kemarin kita sudah janjian dengan Pak Ketua. Tiba-tiba pas janjian jam 10, kami stay jam 8, setengah 9 dapat konfirm dari ajudan bahwa memang Bapak lagi ada tiba-tiba urusan yang lebih penting. Jadi mungkin inilah kebuntuan-kebuntuan ini mungkin yang senantiasa kami coba untuk jalin hubungan, jalin komunikasi. Pada intinya mungkin ya keberadaan kami seperti itu, Pak. Hal yang kami tutupi, tidak ada hal yang kami bagaimana, kami hanya butuh kejelasan. Kalau tidak, persepsinya kan ini masalah berkarya saja, Pak. Ya kan begitu. Masing-masing kan punya pos-posnya, masing-masing punya jalurnya. Kami yakin bahwa tujuannya sama, ya kan? Ini dalam rangka bagaimana melihat bangsa ini menuju kepada hal yang paling, ya setidaknya kejayaan kan, seperti itu kita inginkan. Kalau saya kan normatif saja sebenarnya. Artinya apakah dia mengatakan Quran sebagai akal, paham atau aliran misalnya. Ketika ada 11 poin versi majelis ulama, katakanlah satu di antara 11 itu yang dilanggar. Bukan saya kalau jawabnya ke media normatif, saya begitu. Ini kan rujukan kita kan. Kalau konteksnya dia secara internal adalah Islam, ya saya kira kan selain Quran hadis, untuk mereview akidah atau paham itu kan di 11 poin yang dikeluarkan di ulama. Kita juga tidak bisa mengada-ada ya. Ya, memang kan yang jadi permasalahan ini kan ya ketika ada mungkin perbedaan terhadap sudut pandang mengenai hal-hal yang demikian kan, terkadang mungkin nanti khususnya komisi kami kan akan dibawa kepada ranah yang sifatnya berbicara masalah aturan main kan, Pak. Apalagi kan ada berbicara masalah pasal 155 poin A, ya kan, kemudian agama dan sebagainya. Karena kemarin itu sudah ada bahasa-bahasa seperti itu kepada kami, jadi ya kami juga agak sedikit ya paling tidak ya baik dari media, baik dari kan ini khususnya 1 minggu terakhir ini, Pak, semua bahkan dari RTV yang Jakarta bahkan nelfon langsung ke lokasi, ke komit. Kami pun ini kurang lebih 1 minggu ini, Pak, mulai dari pemberitaan kemarin TVRI, RRI, melakukan klarifikasi. Dan memang kan kami kemarin sering melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya aksi sosial dengan hal tersebut. Jadi saya kira merupakan hal yang wajar lah, bukan juga berarti mungkin mencari-cari hal-hal yang negatif barangkali, tapi bahasa media kan kita paham sendiri lah, seperti itu, Pak. Jadi kira-kira mungkin hal yang perlu kami lakukan sekarang dalam rangka menyikapi mungkin maraknya pemberitaan seperti ini, kira-kira mungkin ada masukan dari Bapak kalau Bapak bertanya. Ya sih, kalau saya pertama kalau secara kelembagaan, saya secara pribadi saya mesti konsultasi pimpinan dulu kan. Artinya saya ini kan hanya perpanjangan dari institusi. Yang kedua saya kira komunikasi ke majelis ulama. Artinya kalau supaya jelas tidak sepihak gitu kan, tidak sepihak lagi.
kira-kira bagaimana Pak menyikapi surat audiensi kami yang pernah kami layangkan kepada Kanwil Kemenak provinsi ini? Kira-kira apa masih ada dibuka peluang kan dari oleh Bapak untuk terima kami ke audiensi? Ada semua konfirmasi. Iya, maksud saya kan paling tidak Bapak kan paling paham pimpinannya. Nah, besok itu lagi ada ke Kolaka, rehabilitasi KBINA. Terus malam minggunya sampai ada pembukaan MTQ di Balikpapan. Kami menunggu siapa peserta. Paling mungkin kaminya ke Saya coba konfirmasi dulu kan. Iya. Ya paling tidak kami mau kooperatif lah Pak. Ada hal-hal yang kami istilahnya lakukan dan murni apa yang kami pikirkan ini ya bukan untuk kemaslahatan kami juga kan seperti itu. Dari kami seperti ini jadi walaupun mungkin berbeda ya mungkin bisa jadi rahmat lah. Ya itu mudah-mudahan ya itu mungkin maunya kami. Sedikit, bahkan kita ini dituduh membawa visi keagamaan. Nah itu yang mulai dilarang di media. Nah, kami sebuah organisasi yang resmi secara hukum, ada penekarisnya. Kira-kira ini apa kan juga agak ini kan kemudian kalau saya dasar organisasi juga Pak, pada saya organisasinya kami ini ya komunikasi kepada pemerintah yang memang punya kewenangan terhadap organisasi. Iya. Jadi tadi maksudnya tadi ketika kita komunikasi tadi informasi dari wartawan, kita juga komunikasi dengan Intel yang cukup akrab dengan kami juga. Kemudian kalau mau dengar informasi mengenai apa rapat kemarin, silakan Bapak ketemu dengan Presiden Pudin. Saya justru tidak ikut tuntas kemarin. Katanya Nah, saya yang ketemu si Wawa itu ketemu saya si Tiar kan. Cuma saya sore itu belum tuntas. Pas beri karena sholat asar, nah, saya keluar. Bapak pertemuannya di mana Pak? Di aula. Di aula Kemenak. dan kita menjelaskan kepada apa kepada pemerintah juga dan kepada kasus yang di media kita. Jadi kita cerita ini mau dan dapat karena kita sama-sama ormas ini. Nah, secara organisasi kan kita ormas. Kan maksudnya kalau dia masuk di ranah keagamaan, ada kan kewenangan yang ada di Majelis Ulama untuk bicara artinya gini. Secara kelembagaan benar bahwa Majelis Ulama itu bagian dari ormas juga. Hanya kemudian kan ada kewenangan-kewenangan untuk mengeneralisasi atau menjustifikasi agama atau faham utama di Kementerian Internal Islam itu kan ya kewenangan itu di Majelis Ulama gitu. Rekor panjang tangan secara legitimate. Supaya kami juga paham mengenai hal itu Pak, supaya kita nanti kalau komunikasi itu jelas arahnya kemana. Yang penting ya sepemahaman kami awalnya begitu, tapi kalau misalnya begitu adanya, kami sangat terbuka sekali, bahkan kita sudah berkunjung. Kami menjelaskan bahwa kita ini bukan organisasi keagamaan, tapi organisasi massa, organisasi sosial.